pada sore hari ini mewakili teman-teman yang sudah menandatangani pernyataan sikap untuk membacakan di hadapan para guru besar yang saya hormati, para doktor, kemudian juga saudara-saudara mahasiswa ataupun juga peserta webinar yang lainnya. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tengah malam sungguh mengejutkan kita semua. Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan. Tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkir balikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang. Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah, harus terburu-buru disahkan, bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat. Begitu banyak telaah ilmiah yang mengkritik kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, tapi pembuat undang-undang bergeming. Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik yang harus diadakan menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Yungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat, sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan. Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahkan seringkali melanggar nilai-nilai konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, pemerintah daerah dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap kewenangan yang ditentukan sebagai kewenangan pusat. Ternyata, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali menarik semua kewenangan ke pusat dengan ratusan peraturan pemerintah yang menjadi turunan undang-undang ini. Peran pemerintah daerah dengan demikian seakan-akan dikerdilkan. Jakarta menjadi terlalu kuat, bahkan pendapat asli daerah bisa berkurang karena undang-undang inisiatif dari pemerintah. Hak-hak buruh pun, sebagaimana kita lihat kemarin demonstrasi terjadi besar-besaran, seakan-akan diambil alih dengan menyerahkan melalui peraturan perusahaan. Bagaimana relasi buruh dan perusahaan dapat adil jika buruh diwajibkan mematuhi aturan perusahaan yang dibentuk oleh perusahaannya? Jangankan hak manusia, hak lingkungan hidup pun diabaikan. Pak Presiden, Bapak Menteri, para anggota DPR yang terhormat, serta semua tim yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah keberatan yang disampaikan oleh kami, para rakyat Indonesia, terutama dari kaum akademisi yang berasal dari berbagai universitas. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, forum yang ada pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kaum intelektual. Kami berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, serta saudara-saudara yang lainnya yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara keberatan kami rakyat Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip pandangan dari Muhammad Hatta, salah satu founding fathers Indonesia, yang mengucapkan pidato pada Hari Sarjana di
di Universitas Indonesia. Pada saat itu Bung Hatta mengatakan, karena semua dipandang mudah dengan semangat avanturir, mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi, serta penghidupan sosial. Dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan, yaitu korupsi dan demoralisasi. Muhammad Hatta, tanggung jawab moral kaum inteligensia. Pak Jokowi, Bapak Menteri, Ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, salam hormat dan salam sayang dari kami semua, karena kami tidak menginginkan Indonesia bergerak ke arah negara di mana demoralisasi dan korupsi itu terjadi secara meluas akibat dibuatnya dan disetujuinya Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.